Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillah, ikhwah fillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita bisa berkumpul bersama sedikit bersama membahas tentang tafsir surat Al-Qari'ah. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita belajar bersama membaca tafsir surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi, Al-Qari'ah itu nama lain dari apa? Artinya hari kiamat, ya. Sama dalam surah yang lain seperti Al-Haqqah, ya. At-Tammah, Al-Ghasyiyah, ya, dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedahsyatan dan ngeri melalui firman Allah, yaitu wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya. Kemudian ditafsirkan juga oleh firman berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, ya. Yaitu pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, ya. Apa aneh-aneh itu? Dok amun-amun bahasa Jawa. Oh, gitu kan. Ya kalau kita berbaring ke atas itu kan tutup angan-angan tuh cilik-cilik bentik-bentik itu. Oh iya, aneh-aneh. Aneh-aneh. Bijeng. Kayak kalau kita lagi tidur di lapangan kan ke atas itu kayak kepiur cilik-cilik. Iya. Aneh-aneh, Masya Allah. Dok amun-amun itu. Amun-amun ya gitu ya. Jadi aneh-aneh yang bertebaran. Jadi sangat kecil sekali, Pak, ya. Yakni mereka bertebaran, ya. Bercerai-berai ke sana dan kemari karena kebingungan menghadapi apa? Huru-hara yang sangat menakutkan pada hari itu. Sehingga mereka digambarkan mirip dengan aneh-aneh yang bertebaran. Hal itu juga sama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang selanjutnya, apa? Ka'annahum jaradum muntashir, ya. Ini dalam surah Al-Qamar. Ka'annahum jaradum muntashir. Seakan-akan mereka belalang yang bertebaran. Ya, belalang yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya. Jadi gunung-gunung di hari itu seakan-akan seperti bulu domba yang diawut-awut, ya, hingga berterbangan, ya. Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah atau Al-Khurasani, Ad-Daha dan As-Saddi, ya, mengatakan sehubungan dengan makna firman Al-Ihni, ya, bahwa makna yang dimaksud adalah bulu domba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beramal dan tempat kembali mereka berpulang. Yang ada kalanya di tempat yang terhormat dan ada kalanya pula di tempat yang terhina, sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Fa amma man thaqulat mawazinu, ya. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ya. Maksudnya timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Jadi lebih banyak kebaikannya, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, ya. Kemudian yaitu berada dalam surga, itu maksudnya. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu,
Dan adapun orang-orang yang ringan, enteng timbangannya, timbangan kebaikannya, ya, yaitu timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, ya, maka tempat kembalinya adalah neraka apa? Hawiyah, ya. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Jadi kan neraka itu kepala di bawah. Kepala di atas saja kepanasan, apalagi di bawah. Ya. Lalu diungkapkan dengan ummi yang artinya otaknya. Ya, ummi itu otaknya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Sholeh, dan Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Saleh bahwa mereka terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tempat asal yang menjadi tempat kembalinya dan tempat ia berpulang adalah hawiyah, yaitu nama lain dari neraka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sesungguhnya dikatakan hawiyah sebagai tempat kembalinya, tiada lain karena tiada kembali baginya kecuali hanya kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa hawiyah adalah neraka yang merupakan tempat kembali dan tempat berpulang bagi siapa? Bagi orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, ya. Lalu Ibnu Zaid membacakan firman-nya, ya, yang artinya sedangkan tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Qatadah, ia telah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah neraka, dan neraka itu adalah tempat kembali mereka. Karena itu maka ditafsirkan dalam firman berikutnya menjelaskan tentang hawiyah, yaitu wama adraka ma hiya narun hamiyah, ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Diceritakan Ibnu Jarir, ya, dan selanjutnya dia telah mengatakan bahwa apabila orang mukmin meninggal dunia, maka rohnya itu dibawa menuju ke tempat arwah kaum mukmin, ya, jadi beda. Dan mereka mengatakan, buatlah saudara kalian senang, karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan di dunia. Maksudnya kesusahan itu dalam arti berjuang di dunia, ya, memperjuangkan agama Allah di dunia itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Maka ia menjawab, dia telah mati, bukankah dia telah datang kepada kalian? Dan mereka berkata, kalau begitu dia dibawa ke tempat kembalinya di hawiyah. Ibnu Mardawai telah meriwayatkan melalui jalur Anas bin Malik secara marfu dengan tes yang lebih panjang daripada ini yang telah dikemukakan dalam kitab Sifalun Acir. Semoga Allah melindungi kita dari neraka dengan kemurahan dan karunia-Nya. Narun hamiyah, ya, api yang sangat panas, ya. Ya, ini sangat panas lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya, ya. Abu Mus'ad telah meriwayatkan dari Malik, dari Abu Zanat, ya, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api yang sekarang itu merupakan satu bagian, ya, dari berapa? 70 neraka jahanam. Kemudian para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan. Maksudnya itu panas pisan. Ya kan, kalau kebakaran panjenengan lihat banyak yang gosong apa enggak? Itu sudah cukup membakar, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya
api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian. 69 bagian. Api dunia 1, di neraka berapa? 69 bagian. Nggak ketok wis apa wis anunya siksanya ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail bin Abu Wais dari Malik, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah ya dari Al-Mughirah dan selanjutnya ya dengan sanad yang sama, dan pada sebagian lafadznya disebutkan sesungguhnya api neraka itu lebih unggul daripada api dunia dengan 69 kali lipatnya, yang masing-masing bagian sama panasnya sama dengan panas api di dunia. Jadi api dunia panas sekian, misalnya sekian derajat dikalikan 69 tadi ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam ya. Lalu seorang laki-laki berkata, sesungguhnya satu bagian itu benar-benar sudah cukup ya. Ya, riwayatnya hampir sama ya. Nah, Imam Ahmad telah meriwayatkan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Amr dari Yahya bin Jaddah ya. Sesungguhnya api kalian ini merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ia telah dicelupkan ke dalam laut sebanyak 2 kali. Seandainya tidak demikian, niscaya Allah tidak akan menjadikan padanya suatu manfaat pun bagi seorang. Ya, jadi dicelupkan ke laut 2 kali juga. Ini dengan syarat sahihain ya, tapi mereka tidak ada yang mengetengahkannya dari jalur ini ya. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya melalui satu jalur ya. Al-Bazar meriwayatkannya melalui hadis Abdullah bin Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri. Api kalian ini merupakan satu bagian dari 70 bagian ya. Kemudian dalam Al-Qur'an kan kita pernah tahu ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, ya kelak tempat tinggalnya di neraka. Jadi setiap kulit mereka terkelupas diganti dengan yang baru. Ya, jadi dikelupas kulitnya karena panasnya neraka itu, ganti yang baru. Terkelupas lagi, ganti yang baru lagi, bayangkan. Saking pedihnya. Untuk apa dijadikan seperti itu? Liyadzuqul 'adzab, untuk apa? Merasakan azab ya. Digambarkan pula dari Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana perumpamaan api kalian di ini dibandingkan dengan api neraka jahanam? Ya. Sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih hitam. Lebih hitam asapnya daripada api kalian ini dengan 70 kali lipatnya. Ya, jadi hitam. Kemudian dalam riwayat yang lain, api neraka dinyalakan selama 1000 tahun. Jadi api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun. Ketika dinyalakan selama 1000 tahun, api neraka itu memerah. Ya, merah. Kemudian tidak sampai 1000 tahun, nyalakan lagi sampai 1000 tahun lagi, ya, hingga memutih. Bayangkan. Dari memerah memutih. Kemudian ternyata masih dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga apa? Dari putih apa? Menghitam. Jadi pertama merah, kayak orang, gampangannya begini. Orang bakar sate kan ya merah kan ya. Nah, itu kan
tinggal putih, kemudian bisa menghitam lagi ternyata. Ya. Jadi dinyalakan terakhir selama 1000 tahun hingga menghitam. Maka api neraka itu hitam lagi gelap. Sudah hitam gelap lagi, bayangkan. Kalau seorang berada dalam kegelapan, jalan gelap, kira-kira enak apa enggak? Nah, enak ya. Oh, lampu di rumah kita aja enggak nyala 1 hari aja. Bingung. Iya apa enggak? Sumpah. Ya. Kemudian digambarkan dalam hadis juga, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah apa? Ada yang tahu enggak? Yang paling ringan siksa neraka itu apa? Ada yang paling ringan ternyata. Yaitu seseorang yang mengenakan sepasang terompah sandal ya, yang otaknya mendidih karenanya. Yaitu sandal dipakai, sandal dan neraka, ketika dipakai otaknya itu mendidih saking panasnya. Itu yang paling apa? Ringan. Ya. Di dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda, neraka mengadu kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, ya Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Maka diberi izin baginya untuk mengeluarkan 2 kali hembusan nafasnya, sekali di musim dingin dan yang sekali di musim panas. Maka yang sangat dingin yang kamu jumpai di musim dingin bersumber darinya, dan panas yang amat terik yang kamu jumpai di musim panas bersumber darinya. Jadi di dunia ini ada musim dingin kan ya, karena ya ada panas. Ya, musim dingin itu semacam kayak kita yang pernah kita bahas itu tentang demam kan ya. Demam ya, menggigil ya, itu salah satu sumber dari sana. Nah, ini juga ada yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa apabila panas terik, maka tunggulah sampai panasnya menurun dan jangan sholat dahulu. Jadi kita pas zuhur ya misalnya, itu panasnya sangat terik, kita dianjurkan jangan sholat dulu sampai panasnya menurun. Jadi pas terik itu tengah-tengah ya, panas. Nah, kita dianjurkan nggak sholat dulu sampai itu menurun ya. Karena sesungguhnya panas yang memuncak itu merupakan embusan dari neraka jahanam ya. Jadi karena panas terik itu merupakan embusan dari neraka jahanam. Jadi kita tidak apa-apa menunda sholat ketika panasnya terlalu terik. Tapi kalau musim hujan kan tidak apa-apa. Ya, jadi itu ikhafil rahmati Allah ya. Tafsir kita tentang apa? Surat Al-Qari'ah ya. Jadi sampai digambarkan ketika di yaumul akhir itu ya. Kalau di dunia ini panjenengan nun sewu kita ya, ketika kita misalnya pergi ke laut, nah ketika anak kita bermain di sana, kita akan sangat takut anak itu terkena apa? Ombak, ya enggak? Kemudian andai kata mereka terseret ombak, apa yang kita lakukan? Menolong, mengejar sekuat tenaga kita, ya apa enggak? Iya. Sama dengan ketika mungkin kebakaran di rumah. Bahkan seorang ibu atau orang tua ayah pun ya akan rela walaupun api berkobar-kobar masuk ke dalam mengambil anaknya, walaupun dia sendiri kadang kena runtuhan. Ya apa enggak? Kan pernah kejadian seperti itu kan. Tapi berbeda ketika di hari akhir nanti. Ya, berbeda dalam surah yang lain saya lupa ya, berbeda. Ketika hari akhir, hari perhitungan, orang dimasukkan ke dalam neraka katakanlah. Seorang ibu itu rela untuk menjual kambangannya, menjual anaknya, menggantikan dirinya. Saking apa? Saking dahsyatnya. Ya boleh aku yang sembuh.
kan aku ndak, misalnya begitu, itu gambaran. Saking dahsyatnya siksa api neraka. Dia rela menjadikan anaknya sebagai bahan bakarnya, dalam artian menggantikan dirinya. Ya. Jadi seakan-akan gambaran di sana itu adalah manusia itu berpikir tentang dirinya sendiri-sendiri. Terus nggak kober lihat yang lainnya. Dia merenungkan nasibnya bagaimana, ya. Dia mau mengegulkan amalan-amalan apa yang bisa menebus agar dirinya nggak masuk ke dalam apa? Neraka. Seperti itu, ya. Walaupun anak di dunia ini disayangi, di dunia dielus, kita biayai sekolahnya, kita biayai supaya dia bisa dapat kerja, ya. Sampai banyak orang tua yang berjuang untuk anaknya, jual sawahnya, ya Banda, jual mobilnya, jual asetnya untuk sekolah ayahnya, ya. Tapi ketika di akhirat kelak itu ternyata berbalik, ya, dalam artian anaknya akan dijadikan sebagai tameng jika orang tuanya masuk neraka, anaknya akan dijadikan ibarat itu tumbalnya, gantinya jika orang tua itu dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu makanya di dalam Al-Quran dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu, ya, dirimu sendiri utama, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kemarin saya ada majelis taklim di Jember, ya, jadi diberikan kiat-kiat, ya. Ternyata kadang, mohon maaf ya, mungkin masalah itu kemarin penekanannya masalah ekonomi, ya. Kadang ekonomi kita turun itu salah satunya bisa jadi melemahnya ibadah kepada Allah, ya. Jadi salah satu yang diusahakan untuk mendongkrak ekonomi kita baik ini dan itu adalah yang utama mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama, memperbanyak istighfar. Itu salah satu pembuka rezeki, itu memperbanyak istighfar. Gimana istighfarnya? Ya kalau Rasulullah 100 kali ya sehari, padahal beliau diampuni, kita pun bisa lebih dari itu, tidak apa-apa. Oke, itu yang pertama. Dan selanjutnya yang bisa dilakukan juga adalah kita berdoa kepada Allah di hari Jumat, ya. Jumat itu habis asar itu sampai maghrib itu doa mustajabah. Dan kita waktu itu kan berbagi, ya. Nah, kita minta doa, masya Allah, bagus itu. Nah, dalam perjalanan juga supaya orang mendoakan kita pun juga mendoakan mereka, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu antara asar sampai maghrib ketika kita berbagi Jumat berkah. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bersedekah. Itu salah satu kunci untuk mendongkrak rezeki kita. Kepada siapa? Ya kemarin dicontohkan kepada yang kita ketemu, yang kita nggak mampu, ya. Dan alhamdulillah itu insya Allah sudah kita lakukan, ya. Ya bagaimana antum ketika di gym ini kan merasa senang, merasa bahagia, kemudian merasa rezeki kita barokah. Yang penting di situ. Makanya kita diajarkan doa supaya rezeki itu kita barokah. Allahumma qini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya. Seperti itu. Baiklah, ikhwafil rahmati Allah. Karena apa? Rezeki yang enggak barokah, apalagi rezeki yang mencuri. Nah, rezeki yang mencuri itu dagingnya itu dibakar di api neraka nanti sampai bersih. Semakin banyak yang dicuri, semakin lama proses pembakaran di api neraka. Betul. Jadi jangan bangga-bangga, naudzubillah, orang koruptor itu. Semakin banyak yang dikorupsi, semakin lama diumbah, digosok di neraka, tiap neraka. Kalau yang mencuri itu adalah orang muslim. Kalau sudah kafir, mencuri lagi udah harus tekting sudah. Fi nari jahannam khalidina fiha. Dia berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Gitu. Jadi kenapa orang muslim itu kadang masih diingat dulu di neraka itu untuk membuang barang-barang yang haram, ya. Entah itu ketika dimakan jari tangan, jari daging, jari apa, jadi seperti itu.
Terus cara tobatnya bagaimana? Kalau dulu pernah mencuri, ya dikembalikan yang utama. Kalau sudah tahu orangnya yang pernah dicuri, dikembalikan. Kalau nggak tahu, ya mungkin disedekahkan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa memergikan, kayak ibaratnya sebagai kisos gantinya keburukan yang pernah dilakukan, menghapus. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan, seperti itu. Loh, kalau yang kita lakukan jauh, ya pun kalau ada, kalau nggak ada ya kita sedekah dengan tujuan untuk kepada mereka. Misalnya orangnya yang sudah pernah kita zalimi mati, seperti itu, ahli warisnya ketemu, ya walaupun itu barang temuan. Jadi barang temuan itu berapa tahun? 1 tahun ya, diumumkan sampai 10 kali sampai berapa kali ya, kalau nggak ketemu baru 1 tahun itu bila boleh dipakai ya. Seperti itu. Oke, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan.